Termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu qiradatan khasi'in, jelas kan? Gus Fuad Pleret diancam oleh Wakil Ketua MPR Archandra Muhammad Akbar Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gus Fuad Pleret, di mana Gus Fuad Pleret ini diancam untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf di depan umum berkaitan dengan statement dan ucapan Gus Fuad ini, yakni dengan mengatakan maaf monyet terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang dianggap sebagai tokoh di Sulawesi, tepatnya di kota Palu. Gus Fuad ini melakukan dialog, diskusi di podcast beliau yang membahas berkaitan dengan akan ditetapkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, pembahasan ini membahas berkaitan dengan layak atau tidaknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Karena memang beliau ini, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, memang adalah tokoh yang menuai polemik di dalamnya. Ada sebagian yang mengungkapkan bahwa beliau memiliki jasa terhadap bangsa ini, yakni dengan inisiasinya membuat bendera merah putih. Jadi dalam bahasa simpelnya bahwa bendera merah putih ini adalah atas usulan daripada Habib Idris bin Salim Al-Jufri. Tetapi kemudian ini dibantah oleh fakta sejarah bahwa bendera merah putih itu pada faktanya bukan atas dasar ide ataupun usulan daripada Habib Idrus Al-Jufri. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik karena Kementerian Sosial kemudian ingin menetapkan, ingin mengusulkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Nah, kita tahu bahwa Menteri Sosial Gus Ipul ya, ini memang biasa merekomendasikan kepada Presiden beberapa nama yang memang dianggap layak untuk dijadikan atau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Yang salah satunya yang direkomendasikan oleh Kementerian Sosial, khususnya dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh menterinya, yaitu Gus Ipul, adalah yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini dibahas di dalam podcast Gus Fuad Pleret. Dan ketika membahas itu, memang ada ucapan yang ditujukan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan ucapan maaf monyet. Tetapi beliau, Gus Fuad ini, mengatakan begitu adalah berdasarkan Al-Quran, di mana orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang atau orang-orang pengkhianat itu memang kemudian Allah kutuk sebagai kunu qiradatan khasi'in. Nah, ini khasi'in inilah, kunu qiradatan khasi'in inilah yang kemudian dijadikan sebuah ungkapan oleh Gus Fuad yang ditujukan kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita lihat bagaimana ungkapan, bagaimana ucapan, bagaimana statement daripada Gus Fuad Pleret berkaitan dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Dan semua pribumi yang benar-benar backup
percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Perkataan inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat luar biasa direspon terutama oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa Habib Idrus bin Salim itu adalah guru tua, ulama besar di Sulawesi, ya, tepatnya di kota Palu, yang memiliki jasa yang sangat luar biasa. Nah, yang salah satu yang merespon adalah Wakil Ketua MPR Archandra Muhammad Akbar Supratman. Seorang tokoh Sulawesi yang beliau ini adalah sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian diangkat menjadi wakil MPR. Nah, beliau ini merasa bahwa karena Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini itu terkenal, atau beliau ini adalah ulama Sulawesi, dalam hal ini adalah ulama Palu, sehingga kemudian beliau merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Gus Fuad Pleret, sehingga beliau menuntut kepada Gus Fuad untuk meminta maaf secara terbuka atas ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret itu menanggapi kembali apa-apa yang diancamkannya atau apa-apa yang disomasikan oleh wakil MPR ini, oleh Archandra ini. Beliau menjelaskan kembali bahwa maksud daripada perkataan tentang monyet itu adalah berkaitan dengan pengkhianatan. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Gus Fuad ini dalam video berikut ini. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat.
Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Inilah jawaban dari Gus Fuad Pleret atau reaksi dari Gus Fuad Pleret atas somasi ataupun warning yang diucapkan oleh Wakil MPR, yakni Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau ini, Bapak Archandra ini, ya, ini adalah anak daripada Menteri Hukum dan HAM, yakni Bapak Supratman Andi Agtas. Ini beliau dua-duanya menjadi pejabat, yang satu jadi Wakil Ketua MPR, yang satu jadi Menteri Hukum dan HAM. Ini sangat luar biasa. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah bahwa polemik berkaitan dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu memang cukup tajam. Maka seharusnya dalam hal ini Kementerian Sosial, yakni yang di bawah kepemimpinan Bapak Menterinya Bapak Gus Ipul, ya, Gus Ipul Saifullah, gitu ya. Jadi Bapak Saifullah ini atau Gus Ipul ini jangan kemudian semena-mena, jangan asal-asalan menetapkan, mengusulkan nama-nama orang yang pada dasarnya masih kontroversi, tetapi harus ada kajian-kajian yang komprehensif di dalamnya. Kalau umpamanya bahwa Habib Idrus Al-Jufri ini atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini memang memiliki jasa terhadap negara kita, maka itu harus diverifikasi. Jangan kemudian hanya sekedar mendengar ucapan dari orang-orang dekatnya saja, tetapi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat secara umum, bagaimana jejak langkahnya, bagaimana kedudukannya. Karena kita ketahui, apakah misalnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini memang warga negara Indonesia dulunya, atau dia hanya pendatang yang bukan warga negara Indonesia? Nah, itu kita lihat sebagaimana atau seperti apa. Apakah itu mereka, atau apakah Habib Idrus Al-Jufri ini, apakah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini memang
sangat mendukung terhadap kemerdekaan bangsa kita, atau sebaliknya justru dia adalah antek-antek penjajah Belanda. Nah, ini harus diverifikasi terlebih dahulu, diadakan kajian-kajian mendalam, dihadirkan pakar-pakar sejarah di dalamnya. Kemudian kalau memang ternyata ada bukti, ada data, ada fakta bahwa Habib Idrus bin Salim ini adalah Al-Jufri ini adalah orang yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara kita, ya tentunya sangat layak kalau seandainya dijadikan pahlawan nasional. Tetapi kalau ternyata fakta di lapangan justru sebaliknya, adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah justru dianggap sebagai pengkhianat dan datanya menunjukkan itu, maka tentu sangat tidak layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. Nah, saran untuk Menteri Sosial yakni kepada Gus Ipul, coba dikaji ulang tentang hal ini, jangan kemudian muncul kegundahan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita paham sekarang polemik masalah nasab Ba'lawi ini sudah begitu tajam-tajamnya. Jangan sampai kemudian ini memicu perpecahan anak bangsa kita. Ya, PWILS itu konsentrasi di dalam kebangsaan. Fokus mereka itu adalah dalam rangka memperjuangkan bangsa dan negara kita agar kemudian tidak dijajah baik secara intelektualitas maupun dijajah secara keagamaan. Ini kan bentuk-bentuk penjajahan model-model baru. Kalau dulu kan penjajahan orang dengan senjata terlihat dengan agresinya, kalau sekarang kan penjajahan bisa dengan modus-modus agama, dengan modus-modus yang hurafat-hurafat, sehingga orang itu mengikuti secara taklid membabi buta. Ya, nah ini yang kemudian sekarang lagi dibersihkan dan diluruskan oleh pihak PWILS. Jadi Kementerian Sosial jangan terburu-buru dan tergesa-gesa, harus melakukan kajian-kajian komprehensif berkaitan dengan nama-nama yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Jangan salah orang, karena bisa berakibat sangat luar biasa bagi bangsa kita ini, akan muncul perpecahan di dalamnya. Lalu yang kedua, di dalam sejarah bangsa ini memang banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kemudian diabadikan dalam bentuk catatan-catatan sejarah. Tetapi sesungguhnya bekas-bekas daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berjasa terhadap bangsa ini itu akan nampak terlihat. Ya, bagaimana misalnya murid-muridnya, bagaimana organisasi yang dibangunnya dan lain sebagainya. Contohnya saja misalnya Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama kita lihat didirikan oleh misalnya Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh sentralnya yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, walaupun sebelumnya ada inisiasi-inisiasi dari para pendahulunya. Itu ada catatan sejarahnya yang kemudian layaklah beliau dijadikan pahlawan nasional. Atau Muhammadiyah misalnya yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu ada terlihat catatan sejarah yang begitu jelas tentang peran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap bangsa, agama, dan negara kita. Nah, ini harus dilihat oleh Kementerian Sosial, apakah yang dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini ada catatan-catatan sejarah, ada bekas-bekas sejarah berkaitan dengan jasa-jasa yang dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, mudah-mudahan tentunya adalah ada keinginan dari pemerintah untuk kemudian melakukan pengkajian, penelitian secara mendalam berkaitan dengan polemik Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Layak atau tidaknya beliau sebagai pahlawan nasional itu harus dilakukan dengan cara kajian-kajian kesejarahan. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa memberikan masukan kepada Kementerian Sosial bahwa apa yang dilakukannya itu jangan terburu-buru, tetapi lakukan kajian-kajian yang mendalam, jangan cuma mendengarkan sepihak. Kalau itu ternyata masyarakat kita, rakyat kita ya meyakini bahwa tokoh itu adalah memang benar seorang pahlawan yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara, tentu tidak akan keberatan
mereka-mereka ini yang sudah berjasa itu kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.